Mas, Ya. apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temennya? Enggak, apa, akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih, Bu, ya. Karena insya Allah awal tahun udah stabil ya. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok. Karena apa gunanya mempermudah batas usia kalau lu mau menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon presiden, calon wakil presiden, kalau anak muda yang tidak merupakan bagian dari elit politik tidak punya kesempatan dan akses untuk memanfaatkan kemudahan itu. Jadi intinya tuh bukan mempermudah tapi mempermudah. Sekarang realitanya, kalau tidak punya darah politik, kalau tidak dekat dengan oligarki elit partai, kalau nggak punya uang atau logistik yang besar, sangat kecil kemungkinan bisa masuk jadi kandidat kepemimpinan di level apapun di negeri ini. Kalau bukan anaknya siapa, kalau bukan pamannya siapa, kalau bukan punya teman dekat di elit partai, anak muda. Dan sekali lagi, ini karena saya nggak tahu kenapa tiap kali saya posting AI di Instagram, TikTok itu pasti reaksinya negatif. Oh, jadi Pak Wapres nggak tahu kenapa. Saya bantu jelaskan ya Pak. Bapak sering ke SMA, SMP, SD bicara soal pentingnya AI, tapi dapat komentar negatif gitu ya Pak ya. Gini Pak, di Indonesia ini masalah pendidikan jauh lebih besar dan lebih mendesak daripada itu. Bapak tahu nggak Pak, anak-anak Indonesia masih berjuang untuk dapat pendidikan yang layak, dapat akses pendidikan. Untuk ke sekolah saja banyak dari mereka nyebrang naik perahu melewati jembatan rusak, jalan kaki puluhan kilometer. Ayah Bapak kan sudah banyak bangun jalan tol. Setidaknya Bapak bertanya dan belajar bangun jembatan dulu saja untuk mereka Pak. Oh iya Pak, Bapak sudah baca belum? Ada studi yang bilang anak-anak kita literasinya itu rendah. Mereka bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibacanya. Nah, coba Bapak beri motivasi mereka untuk banyak membaca. Kalau boleh tahu, buku bacaan favorit Bapak apa? Nanti saya sampaikan ke murid-murid saya biar mereka termotivasi. Oh, Bapak nggak suka baca buku ya? Oh ya sudah, poin yang ini kita skip saja Pak. Lalu, gimana Pak dengan guru-guru yang masih bertahan dengan gaji 300.000, 600.000, gajinya dirapel Pak beberapa bulan baru dibayar. Staf sus yang nggak ikut mencerdaskan anak bangsa aja, gajinya lebih besar Pak. Dan saya yakin gaji mereka dibayar on time. Dan pastinya nggak ada tugas administrasi menggunung untuk mereka kan? Pak, masih banyak juga yang terjebak dalam sistem pendidikan yang kolot, yang lebih mementingkan ijazah daripada isi pikirannya. Buktinya sampai ada menteri yang gelarnya jadi masalah. Kan pendidikan itu bukan cuma soal ujian, Pak, tapi pendidikan itu soal anak-anak kita yang bisa berpikir kritis, beradaptasi dengan perubahan, dan siap memasuki dunia kerja tanpa orang dalam. Tapi untuk poin ini Bapak sepertinya tidak relate juga ya, jadi kita skip aja dulu. Itu tadi baru secuil masalah pendidikan kita Pak. Jadi gimana mungkin Bapak bicara tentang AI, teknologi canggih, kalau masalah yang utama dalam pendidikan kita ini masih terus diabaikan. Coba sesekali Bapak bicara tentang keadilan pendidikan yang merata. Saya yakin Bapak. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang kasus pemalsuan ijazah Pak Gibran ini, ataupun tentang bagaimana dia berpidato di depan umum. Jadi, ataupun juga cuplikan video yang telah kita tonton, dan tanggapan ini sebenarnya kita harus perlu dengarkan ataupun perlu ditonton saja. Jadi, teman-teman, mereka mengatakan di sini yaitu Gibran mempermalukan dan menjerumuskan Indonesia, ya, hanya karena dia yang tidak bisa berbicara ini jadi bikin malu negara Indonesia yang sangat istimewa ini. Jadi awalnya cari anak muda yang cerdas untuk menjadi pemimpin negara ini, tapi yang hasilnya itu adalah Pak Gibran yang tidak memiliki ijazah SMA, ya, ataupun hanya rekayasan saja. Jadi itulah negara kita sekarang sedang tidak pada lagi senang-senang, karena gara-gara ini bikin negara kita jadi malu kalau misalnya dilihat dari luar. Ya, jadi teman-teman, malah orang yang pelangap-pelango yang dipaksakan jadi pemimpin, elit politik kita juga yang jadi biang kerok. Ya, karena Pak Gibran ini dulu yang dipaksakan bapaknya untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden itu,
Ya, jadi itulah hasilnya teman-teman, bikin negara kita jadi malu hanya karena gara-gara ini bikin negara kita jadi heboh dan tidak memiliki lagi aturan seperti yang kita harapkan itu. Jadi teman-teman, semoga para penegak hukum dan para jaksa bisa mengadili Pak Gibran ini dan memakzulkannya saja ya, biar negara kita digantikan ataupun dipimpin oleh orang yang benar, bukan seperti Pak Gibran ini yang tidak bisa berbicara. Jadi itulah yang kami harapkan kepada para penegak hukum, supaya dicarikan orang yang bisa dan beri jaza yang tepat dan benar. Nah, pemerintahan zaman paling rusak sekarang ini, Prabowo yang dahulu sangat diharapkan tak berkutik di tangan Jokowi. Prabowo yang dulu begitu tegas, saat ini seperti macam ompong dibuat melempeng oleh Jokowi. Betul. Ya, semoga Pak Jokowi ini Pak Prabowo ini ataupun Pak Jokowi supaya tidak bersengkongkol lagi ya untuk menyiksa rakyat kita yang tidak bisa berbicara ataupun yang tidak mempunyai yang namanya masa depan. Jadi semoga Pak Prabowo tidak membela hal ini ya, katakan yang sejujur-jujurnya saja ya, karena tidak boleh pemimpin kita jadi begitu ya. Jadi keasan Gibran sombong, kenapa Gibran bisa dijadikan wapres sedangkan masih banyak orang-orang yang gagah dan berwibawa dan pandai daripada Pak Gibran ini. Betul teman-teman, ini juga suatu kesalahan KPU ataupun Pak Jokowi dulu memaksakan anaknya, dan juga KPU hanya karena tidak mau meneliti ijazahnya atau berkasnya Pak Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Makanya yang kita harapkan sekarang tidak sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman. Jadi untuk menelusuri lebih lanjutnya, mari kita tonton di lain video teman-teman ya, karena Pak Gibran ini bikin malu saja ya. Jadi anak konstitusi yang dirusak Jokowi, RU Undang-Undang Dasar diobok-obok Jokowi, untuk anaknya rusaknya bangsa ini semua dari dinasti Jokowi ya. Ini hanya karena gara-gara Pak Jokowi yang memaksa anaknya untuk dijadikan sebagai wakil presiden di negara kita, karena Bapak Jokowi ini juga termasuk orang yang tidak bijak, tidak tahu ya bagaimana seluas mana kemampuan anaknya untuk berbicara ataupun menghadapi orang banyak. Namun anaknya yang tidak bisa ini justru bikin malu negara kita. Jadi itulah yang membuat negara kita jadi malu sekarang teman-teman, hanya karena Pak Jokowi yang memaksa anaknya untuk menjadikan diri sebagai wakil presiden. Itulah hasilnya sekarang teman-teman ya. Yang malu sendiri itu adalah Pak Jokowi beserta keluarganya yang melihat video ini. Gibran yang tidak bisa berpidato ataupun yang tidak bisa nyambung kalau misalnya ada salah seorang warga yang mau berbicara kepada Pak Gibran. Nah, Ibu Najwa cerdas, seharusnya ibu yang jadi wakil presiden, tegas, cerdas, berwibawa, berpengetahuan tinggi. Betul, Ibu Najwa ini sangat berwibawa dan memiliki pengetahuan yang sangat tinggi ya. Sebaiknya Ibu Najwa ini dijadikan saja wakil presiden daripada Pak Gibran ini yang bikin malu dan yang tidak bisa berbicara ya. Sebaiknya digantikan oleh Ibu Najwa saja yang berpendidikan dan mempunyai pengetahuan yang luas dan tinggi teman-teman. Jadi kalau dilahirkan dari kejahatan, kebohongan, maka akan terjadi kejahatan dan kebohongan baru yang terus-menerus pada genetik Pak Jokowi ini. Jadi karena banyak ataupun telah melakukan kebohongan di Indonesia kita ini, jadi semoga menjadi contoh kepada generasi penerus ataupun pemuda-pemudi di Indonesia kita ini, supaya dijadikan contoh yang telah terjadi pada diri Pak Gibran ini. Kalau misalnya tidak berpendidikan, itu berarti kita tidak bisa berbicara dan tidak bisa bermoral karena tidak berpendidikan. Itulah hasilnya kalau misalnya kita tidak mau bersekolah. Jadi semoga anak-anak generasi penerus kedepannya bisa meneruskan yang namanya suatu pendidikan dan pengetahuan yang layak diakui. Jadi untuk itu singkirkan orang-orang seperti ini dari istana dan kepentingan apapun dari pemerintahan kalau negara ini integritas dan aman teman-teman. Nah, Gibran suruh belajar pidato, jangan cuma pelanga-pelango doang. Ditanya
wartawan jawabnya nggak nyambung. Betul teman-teman, ya, supaya Pak Gibran ini bisa belajar saja kalau misalnya dia diajak berpidato. Jadi harus belajar dulu baru berpidato biar negara kita jadi tidak malu lagi mendengarkan pidato Pak Gibran ini yang sangat memalukan ini. Nah, jadi teman-teman, untuk itu semua paman Blo on juga tidak tahu rasa malu meluluskan Gibran jadi cawapres 10 tahun pemimpin terlaknat, ya. Kalau bukan karena bapaknya nggak mungkin jadi pemimpin. Kita lihat aja nanti sampai mana keluarga Mulyono bisa mempertahankan suatu kebohongan Pak Jokowi ini. Jadi punya wapres pelanga-pelango, setiap dapat pertanyaan tidak bisa dijawabnya, ya. Itulah Pak Gibran ini yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa menjawab pertanyaan siapapun yang mau berbicara dengan Pak Gibran yang sangat memalukan ini, ya. Jadi teman-teman, ngapain juga Mbak yang bicara itu panggil Samsul dengan kata-kata Bapak, dia pantas dihormati kok, ya. Jadi sebenarnya Gibran saja nggak suka maunya bisa apa Mbak ini nggak tahu tuh wapres apa nih, wapres nggak guna, nanti kalau dikritik katanya sakit hati, iri, katanya anak abah dasar wapres yang nggak mudeng dan tidak mau tahu malu. Jadi wapres Indonesia paling memalukan saat ini, sangatlah miris negara ini punya wapres ini. Jadi negara Indonesia sangat malu memiliki wapres yang sangat lagi viral sekarang, yang tidak bisa berbicara dan tidak nyambung semua kata-katanya teman-teman.